Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Bapak doakan kalian tetap sehat. Meskipun belajarnya di rumah, kalian harus tetap semangat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 1, organ gerak hewan. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama yaitu dengan membaca teks tentang organ gerak hewan, siswa mampu mengetahui alat gerak hewan dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati video tentang hewan, siswa mampu membuat model sederhana atau gambar hewan dan menyebutkan alat gerak hewan dengan benar. Dan yang ketiga, dengan kegiatan membaca, siswa mampu menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Nah, sekarang coba kalian baca halaman 3. Baca teks tentang organ gerak manusia dan hewan. Setelah kalian membaca, untuk lebih tahu dan paham mengenai organ gerak, coba kalian amati video berikut ini. Nah, di sini ada orangutan. Orangutan menggunakan tangannya untuk memegang batang pohon, kemudian menggunakan kakinya untuk berjalan. Kemudian ada komodo. Komodo menggunakan otot perut dan 4 kakinya untuk berjalan maupun berlari. Kemudian ada ikan. Ikan menggunakan sirip dan ekornya untuk bergerak ke atas maupun ke bawah. Nah, dan yang terakhir ada burung elang. Burung elang itu menggunakan sayapnya untuk terbang dan menggunakan paruhnya untuk memakan. Jadi, organ gerak dapat diartikan berpindah tempat atau posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, terbang, dan sebagainya. Alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini bekerja sama dalam melakukan pergerakan dan membentuk sistem yang disebut sistem gerak. Nah, untuk selanjutnya yaitu materi tentang ide pokok dan kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar atau inti sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini berada di awal paragraf yang disebut dengan kalimat deduktif, di tengah maupun di akhir paragraf atau kalimat induktif. Nah, sebagai contoh, ada teks bacaan di halaman 3 tentang organ gerak manusia dan hewan. Nah, di sini ada paragraf 1. Kita tentukan ide pokok dan kalimat pengembangnya. Nah, ide pokok dari paragraf ke-1 ini yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Jadi, inti dari paragraf pertama itu yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, kemudian ada pun kalimat pengembang atau kalimat penjelasnya, yaitu secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui beberapa macam organ gerak pada hewan dan pengertian dari ide pokok dan kalimat pengembang. Tugasnya yang pertama yaitu pilih salah satu hewan yang diinginkan untuk dijadikan model. Misalkan kalian memilih kucing untuk dijadikan model. Nah, gambar kucing tersebut di kertas HPS. Boleh diwarnai, boleh dihias. Nah, setelah digambar, kemudian sebutkan nama hewan, organ geraknya apa, dan kegunaannya apa. Tugas yang kedua yaitu isi tabel di halaman 4. Tuliskan ide pokok dan kalimat pengembang dari teks bacaan yang ada di halaman 3. Kan tadi paragraf satunya sudah ditentukan, tinggal paragraf 2, 3, 4,
dan 5. Mungkin itu saja untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.